Halo, aku akan ngajarin cara olah data dengan PLS untuk data primer dengan variabel yang bentuknya first order dan second order. Nah, di sini Y-nya yaitu kinerja karyawan, sementara X1-nya Human Resource Management Practice. Nah, Human Resource Management Practice ini terdiri juga dari beberapa variabel. Yang pertama yaitu seleksi, rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan promosi. Sedangkan variabel mediasinya yaitu readiness for change dan komitmen afektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu first order dan second order. Second order adalah apabila variabel kamu terdiri dari beberapa variabel lagi. Berarti di sini variabel yang disebut dengan second order adalah human resource management. Karena variabel ini terdiri dari beberapa variabel lagi, yaitu terdiri atas 5 variabel. Sementara first order adalah variabel yang hanya terdiri dari satu variabel saja. Jadi dia tidak terbagi lagi menjadi beberapa variabel. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pengolahan data kita? Nanti aku akan jelasin saat pengolahan data. Nah, ini adalah tabulasi penelitiannya atau hasil dari kuesionernya. Untuk variabel independen terdiri dari 15 item pertanyaan yang kemudian dibagi masing-masing 3 pertanyaan untuk satu variabel. Sehingga di sini ada 5 variabel. Sementara Y-nya terdiri dari 7 pertanyaan. Sementara variabel mediasi yang pertama terdiri dari 5 pertanyaan dan variabel mediasi yang kedua terdiri dari 6 pertanyaan yang diberi kode Z1 dan Z2. Langkah pertama dalam pengujian dengan PLS adalah yaitu dengan mengubah bentuk file Excel kita menjadi CSV. Caranya klik file, lalu klik save as, kemudian Anda pilih di mana Anda ingin menyimpan file yang ingin Anda olah. Setelah itu pada save as type ganti menjadi CSV, pilihnya CSV yang dalam kurungnya koma delimate, lalu klik save. Jika sudah, kemudian buka PLS-nya. Tahap pertama adalah menginputkan data Excel kita tadi ke dalam PLS. Caranya adalah pilih new project, lalu isikan nama projectnya sesuai dengan keinginan Anda, lalu klik OK. Kemudian double klik to import data, kemudian pilih data yang telah kita ubah dalam bentuk CSV tadi, lalu klik OK. Kemudian ini adalah data yang akan kita gunakan, sudah berhasil terinput ke dalam PLS-nya. Kemudian klik 2 kali pada data yang Anda inputkan tadi, seperti pada di layar. Tahap selanjutnya adalah membuat model kerangka seperti kerangka konseptual yang ada di bab 2. Pada indikator, kemudian blok item pertanyaan atau indikator yang sesuai dengan kuesioner atau jumlah item pertanyaan pada masing-masing variabel. Misalnya di sini variabel independen yang pertama terdiri dari 3 item pertanyaan, maka saya blok 3 item tersebut dan kemudian saya tarik ke dalam layar. Di sini kita bisa mengubah nama variabel dengan mengklik kanan lalu diklik rename sesuai dengan masing-masing variabel. Kemudian lakukan ini sampai semua variabel kita pindah ke sebelah kanan. Di sini aku akan susun dulu variabel independennya atau variabel X-nya yang terdiri dari 5 variabel. Kemudian pindahkan variabel Y-nya juga. Nah, untuk variabel ini juga kita bisa gonta-ganti ya arahnya dengan klik kanan lalu pilih salah satu align indikatornya.
lalu di rename lagi. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan variabel mediasinya. Di sini saya menggunakan dua variabel mediasi. Nah, di sini saya akan memasukkan variabel untuk second ordernya. Di sini saya jelaskan dulu seperti yang tadi saya bilang. Second order itu apabila ada satu variabel yang juga terdiri dari beberapa variabel lagi. Jadi di sini variabel HRM atau Human Resource Management terdiri dari 5 variabel. Jadi variabel HRM itu dibentuk oleh 5 variabel. Untuk second ordernya caranya yaitu kita blok 15 item pertanyaan HRM tadi, dimana itu sama dengan 15 item pertanyaan yang membentuk seleksi, rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan promosi. Artinya HRM ini dibentuk oleh 5 indikator ini. Jika sudah, klik kanan, lalu pilih Hide Indicator of Selected Construct untuk nge-hide 15 indikator tersebut. Kemudian kita rename juga dengan membuat namanya menjadi HRM. Selanjutnya kita hubungkan antara variabelnya. Variabel X kita itu karena dia second order, maka kita hubungkan ke indikator pembentuknya seperti ini. Selanjutnya baru kita membuat hubungan antara variabel. Hubungan antara variabel ini kita buat berdasarkan rumusan masalah atau hipotesis kita. Jadi yang pertama itu aku menghubungkan antara HRM berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu pada rumusan masalah yang kedua, Human Resource Management berpengaruh terhadap Readiness for Change. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, Readiness for Change berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian rumusan masalah yang keempat, apakah HRM berpengaruh terhadap komitmen afektif? Dan rumusan masalah yang kelima yaitu apakah komitmen afektif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, ini semua variabelnya telah aku hubungkan antara variabel independen ke variabel mediasi, variabel independen ke variabel Y, dan variabel mediasi ke variabel Y. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke pengujian yang pertama, yaitu outer model. Caranya yaitu klik calculate, kemudian pilih PLS algorithm, kemudian klik start calculation, dan hasilnya keluar. Nah, ini adalah hasil dari outer model. Outer model ini fungsinya yaitu untuk melihat apakah data penelitian kita sudah reliable dan juga sudah valid. Nah, di sini juga kita melihat uji R dan juga uji F-nya. Nah, sekarang kalian perhatikan bab 3 kalian, uji-uji apa saja yang kalian butuhkan, karena di sini aku akan menjelaskan dan menginterpretasikan hasil uji dari PLS. Yang pertama, kita akan melihat validitas data dengan menggunakan pengujian outer loading. Nah, ini adalah hasil uji outer loading, di mana masing-masing nilai ini dari semua variabel harus besar dari 0,7. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semua nilai outer loadingnya sudah besar dari 0,7. Jika dia di bawah 0,7, maka nanti warnanya akan merah. Jadi karena ini sudah hijau semua, maka data penelitian ini sudah valid berdasarkan uji outer loading. Nah, nilai outer loading kita tadi juga akan terlihat di kerangka yang kita bikin tadi. Nah, teman-teman, nanti nilainya akan sama dengan yang di tabel seperti ini. Nah, di sini juga dapat dilihat semua nilainya sudah besar daripada 0,7. Seperti contohnya di sini komitmen afektif nilainya ke Z2 underscore satunya 0,796, 0,749. Nah, ini adalah nilai yang dilihat.
Nah, kayak di RFC itu nilainya 0,870. Jika sudah, kita kembali lagi ke tabel-tabel tadi. Teman-teman klik kembali yang PLS algorithm. Selanjutnya, kita dapat melihat validitas dan reliabilitas data kita dari construct, reliability, dan validity. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini terdiri dari beberapa pengujian. Yang pertama, kita bisa lihat dari Cronbach Alpha, itu yang tabel pertama, yang nilainya 0,942, 0,911. Nah, Cronbach Alpha ini fungsinya untuk melihat apakah data penelitian kita reliable atau tidak. Data penelitian kita dikatakan reliable apabila nilainya besar daripada 0,7. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa pada semua variabel penelitian ini, nilai Cronbach alfanya sudah besar daripada 0,7. Artinya data penelitian ini sudah reliable. Lalu kemudian, selanjutnya, uji reliabilitas itu juga dapat dilihat dari nilai composite reliability, di mana ini ada pada tabel yang ketiga, di mana nilai HRM-nya itu 0,949, nilai kinerja karyawannya 0,929. Nah, data penelitian kita itu dikatakan reliable apabila nilai composite reliability-nya besar daripada 0,7. Nah, pada nilai composite reliability ini semua variabelnya memiliki nilai besar daripada 0,7. Artinya penelitian ini reliable. Pada kolom yang terakhir itu adalah nilai dari average variance extracted atau disingkat menjadi AV. AV ini fungsinya untuk melihat apakah data kita valid atau tidak, di mana nilainya harus besar daripada 0,5. Di sini dapat dilihat bahwa nilai AV dari HRM adalah 0,554, dan selanjutnya juga pada variabel-variabel lain dapat dilihat bahwa nilai AV-nya besar daripada 0,5. Dengan demikian, semua variabel pada penelitian ini telah valid dan reliable. Namun tidak sampai di situ, nilai validitas data penelitian kita juga harus dilihat dari nilai diskriminan validity. Klik diskriminan validity hingga hasilnya keluar seperti ini. Lalu pilih cross-loading. Nah, cara membaca cross-loading ini adalah interaksi antara item pertanyaan atau indikator-indikator pertanyaan dengan variabelnya itu harus lebih besar daripada korelasi antara indikator variabel dengan variabel lain. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada Y1 sampai dengan Y7, di mana Y1 sampai Y7 ini adalah indikator dari variabel Y atau item-item pertanyaan dari variabel Y. Sekarang kita lihat variabel Y. Nah, di bagian judul tabel itu ada HRM, ada kinerja karyawan, ada komitmen efektif, dan lainnya. Nah, kalian lihat pada bagian kinerja karyawan, di mana Y1 ini nilainya 0,831. Nah, 0,831 ini kalian bandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Nah, kita lihat nilai yang lain, di mana Y1 ke HRM itu 0,635, ke komitmen itu 0,552, dan lain sebagainya. Di sini dapat dilihat bahwa nilai 0,831 ini sudah lebih besar dibandingkan dengan nilai yang lain. Maka untuk item pertanyaan Y1 berarti sudah valid. Nah, kalian harus lihat semua item-item pertanyaan yang kalian gunakan pada setiap variabel, dan nilai antara korelasi antara item pertanyaan sebuah variabel tidak boleh lebih besar daripada korelasi sebuah item pertanyaan ke variabel lain. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Pilih collinearity statistik dalam kurung VIV. Nah, ini adalah nilai VIV-nya. Penelitian kita terbebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIV-nya di bawah 5. Nah, ini semuanya sudah di bawah 5.
Jadi penelitian ini aman dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya kita masuk ke pengujian berikutnya, yaitu uji R-square. Nah, uji R-square ini berfungsi untuk melihat berapa besar pengaruh X terhadap Y. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kinerja karyawan memiliki nilai R-square sebesar 0,530. Dengan demikian, maka semua variabel X dan variabel mediasi mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 53%. Nah, pengaruh ini dikategorikan sebagai moderate atau sedang. Selanjutnya kita masuk ke pengujian F-square dengan mengklik F-square. F-square ini fungsinya untuk melihat apakah masing-masing dari variabel independen kita ataupun variabel mediasi kita mampu memprediksi Y kita atau tidak. Nah, dilihat dari angka yang pertama dari Y kita, yaitu kinerja karyawan. Di sini HRM mampu memprediksi kinerja karyawan sebesar 0,108, di mana nilai prediksi ini dikategorikan sebagai kecil karena nilainya kecil daripada 0,15. Begitupun dengan komitmen afektif dan juga variabel RFC, nilainya juga cuma 0,089. Ini kecil daripada 0,15. Jadi dapat dikategorikan bahwa prediksi variabel HRM, komitmen afektif maupun RFC terhadap kinerja karyawan itu kecil. Sekarang kita masuk ke pengujian terakhir, yaitu uji T, yang gunanya untuk menjawab hipotesis kita. Caranya klik calculate, kemudian pilih bootstrapping, lalu klik start calculation, dan tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Karena variabel penelitian kita ini menggunakan mediasi, jadi nanti kita akan melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasinya, di mana ini tergantung kepada masing-masing rumusan masalah atau hipotesis yang teman-teman gunakan. Karena sekali lagi uji T ini tujuannya untuk menjawab hipotesis yang sudah kita bikin di bab 2. Sekarang saya akan melihat rumusan masalah yang saya gunakan. Rumusan masalah atau hipotesis yang pertama saya adalah, apakah praktik human resource management berpengaruh terhadap readiness for change? Nah, sekarang kita lihat hasil penelitian kita tadi. Yang pertama itu tadi melihat HRM ke readiness for change. Nah, ini adalah dia. Dapat dilihat di sana bahwa nilai p-value-nya adalah sebesar 0,000. Jadi di sini kita tulis 0,000. Nah, jika dia kecil daripada 0,05, maka berpengaruh signifikan atau hipotesis 1 kita diterima. Nah, selanjutnya yang kedua, apakah human resource management berpengaruh terhadap komitmen afektif? Sekarang saya melihat hubungan antara HRM dan komitmen afektif. Nah, di sini juga didapatkan nilai p-value 0,000 kecil daripada 0,05. Dengan demikian, human resource management berpengaruh signifikan terhadap komitmen afektif. Maka hipotesis kedua saya diterima. Nah, selanjutnya yang ketiga, apakah praktik human resource management berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Nah, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa nilai HRM ke kinerja karyawan adalah sebesar 0,013. Dengan demikian, nilai ini juga kecil daripada 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa human resource management berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, hipotesis yang keempat yaitu apakah readiness for change berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, selanjutnya kita lihat pada hasil penelitian, di mana RFC ke kinerja karyawan p-value-nya adalah 0,051,
maka 0,051 itu besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak berpengaruh. Dengan demikian, readiness for change tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Hipotesis yang kelima yaitu apakah komitmen afektif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji T kita, di sini komitmen afektif terhadap kinerja karyawan nilainya adalah sebesar 0,018, di mana 0,018 itu kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen afektif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis yang keenam yaitu apakah human resource management berpengaruh terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh readiness for change. Ya, jadi di dua rumusan masalah yang terakhir ini kita akan melihat pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasinya. Untuk pengaruh tidak langsung ini dapat dilihat dari specific indirect effect. Kalian klik itu sehingga nanti muncul hasilnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa HRM ada panah RFC, kemudian ada panah lagi ke kinerja karyawan. Ini dapat dibaca dengan HRM mempengaruhi kinerja karyawan dimediasi oleh RFC. Dimana di sini kita dapat p-value-nya sebesar 0,052. 0,052 besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa human resource management tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh readiness for change. Selanjutnya kita masuk kepada uji hipotesis yang terakhir. Apakah HRM berpengaruh terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh komitmen afektif? Nah, ini adalah hasilnya yaitu p-value-nya 0,020, di mana 0,020 kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HRM berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh komitmen afektif. Atau juga dapat disebut dengan komitmen afektif mampu memediasi pengaruh antara HRM dengan kinerja karyawan. Nah, begitulah penjelasan untuk pengujian hipotesis. Nah, uji hipotesis atau uji T ini juga disebut dengan inner model. Nah, selain dengan tabel ini, pengujian ini juga sebenarnya bisa dilihat dari kerangka penelitian. Nah, cara melihatnya adalah dengan kalian klik tes PLS KK. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, nanti pada bagian yang di sebelah kiri itu di inner model t-value-nya diganti menjadi p-value. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang di tabel tadi. Contohnya HRM ke RFC nilainya 0,000, HRM ke komitmen nilainya 0,000 juga. Nah, HRM ke kinerja karyawan nilainya 0,013. RFC ke kinerja karyawan nilainya 0,051 sama kayak tadi. Komitmen afektif ke kinerja karyawan nilainya 0,018 sama dengan yang di tabel tadi. Kemudian hasil ini dapat kalian save dengan klik kanan, lalu pilih export to image. Jika sudah, maka pengujiannya selesai sampai di sini. Terima kasih.